warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak, Bincang Santai Teman Undaris. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Oke teman-teman, hari ini aku kedatangan tamunya ini cukup terkenal ya. Cukup terkenal, jadi langsung aja kita sambut. Ya, di kanan saya ada Mas dosen dari Magister Ilmu Hukum Undaris. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke, Mas, ini kegiatannya nggak lagi sibuk ya? Enggak lah, saya kan freeport, kadang kadang repot. Ya gitu. itu jobnya saya. Oke Mas, ngomong-ngomong nih, nggak apa-apa ya, aku minta waktunya seupil aja ya. Ya. Oke, ini kan kita biar nggak boring ya, biar teman-teman yang di sana tuh juga nggak boring. Kita kan udah lama banget nih kita nggak podcast. Nah kebetulan ini pas bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Kita hari ini harus kita mau podcast lagi nih Mas. Nah tamunya ada Mas dosen sendiri. Ini kita ngobrolnya santai aja ya Mas ya. Oke, ya sesuai dengan judulnya aja lah, santai. Santai betul. Oke. Ngomong-ngomong bulan Ramadan, bulan puasa nih, ini kan perbedaannya kayaknya tuh Mas dosen sama aku cukup jauh ya, untuk usia loh maksudnya loh. Nah aku mau cerita-cerita aja yuk Mas ya, Iyalah. Kayaknya lebih seru ya. Aku mau tanya-tanya tuh Mas, gimana sih kalau puasa zaman-zaman dulu dibanding puasa-puasa zaman sekarang tuh? Menurut Mas dosen itu gimana? Ya kalau kita melihat puasa yang dilakukan oleh teman-teman terlebih Gen Z saat ini, ya, itu kan kita bisa melihat mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan HP, di depan monitor. Bahkan kalau kita melihat di masjid-masjid, memakmurkan masjid maupun mushola saat ini sudah jarang sekali. Kalau kita melihatnya seperti itu. Nah ini tentu berbeda dan berbanding terbalik dengan waktu masih kecil. Ya, waktu Emang saya masih kecil. Gimana dulu kalau Mas dosen waktu kecil itu gimana, puasa zaman dulu itu gimana? Ya. Kok tadi bisa bilang kalau Gen Z sekarang itu hanya fokus ke HP, laptop ya. Emang zaman dulu itu gimana? Ya kalau kita melihat selayaknya kita sebagai muslim yang benar-benar gitu kan pada saat itu. Pada itu nggak muslim benar-benar ya? Iya, maksudnya nilai religiusnya itu masih kental sekali gitu. Kemudian kita melihat dulu setelah pulang sekolah itu kita langsung berangkat mengaji di masjid. Karena ngaji di masjid itu biasanya kan dilakukan setelah maghrib, waktu sebelum puasa. Ketika puasa itu lebih siang gitu kan. Nah itu kita lakukan seperti itu. Kemudian ya setelah ngaji kita bermain seperti biasa, main di sekitaran masjid. Kemudian ya pergi ketika mau sore ya kita mandi ke sungai. Wah kalau saat ini sudah tidak ada seperti itu. Kayaknya jarang ya Mas ya. Yeah. Kayaknya sekarang udah nggak ada lagi ya, ya seperti itu ya. Betul. Kemudian ketika kita ya bermain seperti biasa, kemudian ya sambil menunggu buka gitu kan. Kalau saat ini kita melihat anak-anak kan ketika menunggu buka puasa itu mereka berburu takjil. Entah mereka berburu takjil atau bahkan ada yang trek-trekan di jalan. Oh, betul. Balapan liar. Iya, kalau dulu saya itu ya enggak, nunggu maghrib itu ya kita jalan-jalan ke sungai, ke sawah, mencari tanduran tetangga lalu enggak lah. Kita jalan-jalan mbak mete. Ya tanpa disengaja loh. Sebenarnya udah disengaja sih. Ya disengaja. Terus kita kumpulkan, kemudian nanti dimakan ketika tadarusan gitu. Ya setelah berbuka ya kita sholat isya berjamaah gitu ya di masjid. Setelah selesai kan biasa kita tadarusan itu sampai jam 10 malam. Nah, itu waktu saya masih MI dan MTS gitu. Saya selalu belajarnya di luar negeri, tidak pernah di negeri.
Luar negeri? Swasta maksudnya. Maksudnya swasta. Oh, iya, iya. Selalu di Bisa, swasta. bisa. Ya, selalu Luar negeri. luar negeri. Swasta. Ya. Kemudian karena swasta itu ya kita tadarusan gitu ya, apa yang kita kumpulkan tadi dari sawah Dibrok ke semuanya. nah, kita makan bareng ketika tadarusan. Itu sampai jam 10 malam. Kalau kita melihat itu waktu apa kita kecil itu tadarusan di masjid itu menjadi hal yang biasa. Bahkan kalau tidak berangkat tadarusan itu dimarahi orang tua. Gitu. Beda dengan anak saat ini. Anak saat ini malahan yang tadarusan orang tua-tua semua nih. Iya, iya betul. Ya, di masjid itu yang tadarusan orang tua-tua. Setelah tadarusan selesai pun istilah saat ini tongtek itu kan membangunkan orang sahur. Oh iya, klotean. Nah, Klotean. di tempat saya istilahnya itu tongtek itu. Nah, itu ya kita lakukan sekitar jam 2 dini hari kita sudah jalan membangunkan orang sahur sampai jam 3 kita pulang sahur sendiri kan gitu. Kemudian ketika tongtek saat itu kita niatnya memang membangunkan orang dan ketika di depan rumah orang yang kiranya menurut kita ini orangnya loman dan punya apa agak kaya seperti itulah di desa kan karena desa. Nah, kita lama di situ. Sambil nungguin dia memberikan sesuatu. Jadi ada maksud terselubung ya. Ya, itu lama sekali di situ. Terus ketika sudah keluar memberikan sesuatu, nah kita baru jalan lagi. Tapi kalau melihat tongtek yang terjadi pada saat ini kan malah tawuran. Berbeda sekali lah dengan yang dulu kita alami. Sering tawuran dan juga perang sarung. Ini kan istilah yang baru hangat beberapa tahun terakhir ini kan. Nah, dulu ya tidak ada seperti itu. Nah, kemudian kalau ndablek ya memang kita dulu di desa, tapi karena ndablek itulah kita dibentuk karakternya gitu. Ketika tongtek ketemu kelompok lain, ya kita tawuran itu biasa, tapi tidak bombastis seperti saat ini. Tawuran biasa, tapi tidak ada unsur dendam dan lain sebagainya. Ya kita hanya saling serangnya itu pakai alat musik itu, bukan memukul ya, tapi membunyikan. Kayak duel gitu, istilahnya kayak duel gitu. Ya, itu sudah biasa ini kan. Kemudian ya tidak ada unsur dendam dan lain sebagainya, ya sudah karena sudah selesai ya sudah gitu. Bahkan ketika sudah tua-tua seperti ini, kok tua-tua sudah dewasa, maaflah. Ketika sudah dewasa seperti ini, ketika temu di jalan, waktu ini musuh saya dulu, ya itu sudah tidak ada apa-apa, ya kita ngobrol biasa aja. Ya, gitu. karena Beda kalau saat ini ada anak-anak yang dipukul oleh temannya, lapor ke orang tuanya, terus lapor lagi, ceritanya itu malah panjang. Kalau ada yang dipukul, nangis, lapor orang tua, panjang. Kalau dulu kita kan dipukul temen, nangis, ya udah. Kita malah tidak berani lapor orang tua. Kalau lapor ya malah nanti ditambahin, nanti ya sudah kita diem. Ini menjadi PR, besok kita harus menang gitu loh. Gitu ya. Jadi pengalaman banget ya Mas ini ya. Ini pengalamannya Mas dosen sendiri ini paling. Kalau tidak ya saya tidak berani cerita. Berarti emang tentunya tuh udah beda ya Mas. Mungkin bedanya itu kan juga mempengaruhi zaman modernisasi ya. Sekarang kan teknologi juga udah makin maju ya dibanding zaman dulu ya. Mungkin alasan kenapa sekarang itu lebih fokus banyak untuk kegiatan main HP, main laptop, apalagi nonton drakor gitu ya. Like me, like saya gitu. Ya semoga sih nanti Gen Z ini juga bisa tersadar lah tentu dengan peran orang tua, dengan peran tokoh masyarakat agar penting untuk memakmurkan masjid maupun musola yang ada di sekitar itu kan. Ya, agar nilai-nilai itu juga nggak hilang ya. Tidak hilang. Karena sekarang itu menurut saya eksistensi bulan puasa, bulan Ramadan ini sekarang makin makin nggak boom lagi karena ya itu tadi kesibukan orang-orang yang sekarang itu lebih fokus ke HP, ke laptop. Jadi memaknainya tuh agak sedikit kurang gitu. Betul. Ya Mas ya. Ya karena kalau dulu waktu-waktu yang dilakukan oleh anak-anak zaman saat ini kan memang lebih ke arah ke sana. Dia lebih bisa ke individualis. Kalau dulu kita tidak main tidak dengan kelompok itu rasanya ya
hampa gitu, main sendiri ya kayak orang gila malahan. Yes, kita mainnya ya kelompok bareng-bareng, tidak berbaur seperti itu kan. Kelompok ya tidak harus besar, kecil pun bisa gitu. 3 orang 4 orang kita main bersama gitu. Ya lebih permainan-permainan tradisional Iya yang sih. mungkin saat ini anak-anak juga tidak tahu. Gubak sodor, terus jiglong dan lain sebagainya lah, itu pasti teman-teman nggak tahu. Gitu ya Mas Dus ya. Ya, Ini permainan ini juga perlu dilestarikan lah. betul 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 budaya jangan sampai hilang tentunya. Oh, aku oke nih Mas. Tadi kan Mas dosen udah cerita pengalaman Mas dosen waktu dulu berpuasa nih. Nah, dan tadi juga sedikit perbandingan untuk yang sekarang. Nah, sekarang saya jual kepo. Nah, aduh, jangan dong. apa yang dilakukan dengan itu ketika puasa pada saat kecil? Saat ini masih kecil atau sudah dewasa? Aduh, saat ini saya masih kecil sih. Ya, apa yang dilakukan? Kalau saya ya mungkin itu tadi sih Mas ya, karena mungkin mempengaruhi modernisasi ini sekarang itu sudah mempengaruhi teknologi. Kalau saya sekarang betul kata Mas dosen tadi, karena kita tuh sekarang udah sedikit mungkin seusia saya yang sebaya sama saya tuh sekarang udah jarang lagi ke darus, ke masjid. Jadi pulang tarawih ya udah langsung pulang tarawih. Jadi kesibukannya kalau saya berbeda dengan Mas dosen, mungkin untuk usia saya sekarang itu saya juga lebih banyak fokus ke gadget sih, tapi mungkin waktu saya kecil juga sama, kegiatannya juga sama kayak Mas dosen gitu, kumpul bareng teman-teman, ngaji, ngabuburit. Cuman bedanya kalau sekarang mungkin udah gadget sih, gitu. Ya, itu mungkin perbedaannya tadi ya, gen milenial sama Gen Z tadi ya. Oke, nah itu sih Mas dosen. Oh iya, ya nilai yang terkandung memang kita benar-benar menghidupkan Ramadan itu ya di masjid gitu, bukan di tempat yang lain. Karena di masjid itu banyak kita isi kegiatan-kegiatan sore sebelum maghrib pun, sambil menunggu berbuka kita ada kajian tersendiri, ngaji kitab khusus seperti itu kan, kita ngaji tafsir dan lain sebagainya. Kemudian malam kita tadarus, banyak-banyak kegiatan yang spiritual. Memang untuk niatnya ya untuk menghidupkan, memakmurkan masjid dan juga lebih menghidupkan Ramadan seperti itu. Oke, nah nih Mas dosen, aku mau bertanya lagi nih, lalu gimana sih untuk membangkitkan semangat Gen Z di bulan Ramadan itu agar mereka itu tidak kecanduan gadget? Iya, saya ingat persis itu beberapa tahun yang lalu dari pihak sekolah itu memberikan kayak buku seperti itu ya. Nah, di mana nanti ketika taraweh yang imamnya harus tanda tangan, kemudian yang kultum harus tanda tangan seperti itu kan. Nah, nilai ini kok saya tidak temukan di puasa kali ini, terlebih di bulan ini, entah kenapa, apakah kurikulumnya berubah atau bagaimana, mungkin saya kurang informasi terkait itu ya. Nah, itu pun bisa sedikit memaksa kepada anak-anak untuk bisa menghidupkan Ramadan dengan hal-hal seperti itu. Nah, ya semoga itu juga harus dilestarikan lah, agar memaksa anak-anak untuk bisa menghidupkan Ramadan seperti itu. Oke, jadi itu membangkitkannya tadi dengan kita beri apa ya, semacam buku logbook ataupun catatan ya. Logbook ya untuk teman-teman ya, untuk apa namanya, schedule mungkin ya, dibikin schedule juga. Oke. Aku mau tanya lagi nih Mas dosen ya, mungkin apa namanya, pesan-pesan untuk Gen milenial atau Gen Z selama di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin tentu untuk menghidupkan Ramadan, tentu anak-anak ini ya, dan lebih yang Gen Z inilah, apapun kegiatannya yang penting itu nilainya positif lah. Jangan sampai kepada hal-hal yang negatif seperti tadi saya contohkan, adanya perang sarung dan lain sebagainya. Tentu ini menyimpang kan, gitu. Nah, tentu harus diisi dengan hal-hal yang positif untuk menghidupkan Ramadan gitu. Ya syukur-syukur budaya seperti waktu dulu saya kecil ya harus tadarusan seperti itu, kenapa tidak? Karena itu juga bagus seperti itu kan. Terlebih saya ingat
saat ini bahkan yang ketika taraweh itu Bilal itu pasti yang menjadi Bilal itu orang sudah sepuh-sepuh gitu kan. Saya ingat persis menjadi Bilal pertama itu ketika taraweh itu waktu saya MTS, waktu saya SMP itu. Sudah berani. Ya. Coba anak SMP suruh seperti itu saat ini. Pasti tidak ada yang berani. Malu-malu ya. Iya. Ada, tapi mungkin ya beberapa aja malu-malu. Dan itu pun secara bergantian ya teman-teman satu angka seusia saya yang menjadi Bilal. Jadi di masyarakat itu siapa saja yang mau tampil boleh, gitu. Tidak masalah, tidak harus orang tua, tidak harus yang fasih, yang ilmunya tinggi. Karena saya sadar sendiri ya kalau pinter ya tidak begitu pinter lah. Sadar ya. Sadar sendiri. Hanya berani saja gitu. Teman-teman ya sama seperti itu. Tapi justru dengan keberanian itu kan membuat menarik teman-temannya juga ikut berani juga kan, Mas. Ya, masa itu aja berani, saya tidak berani. Nah, itu kan itu motivasi tersendiri. Nah, itu ya teman-teman ya tadi untuk perbedaan berpuasa zaman dahulu dan juga zaman sekarang gitu ya Mas dosen ya. Jadi buat teman-teman semua, yuk kita semuanya meningkatkan eksistensi lagi di bulan Ramadan. Kita harus semangat lagi untuk menjalankan ibadah puasa, betul ya Mas ya. Jangan terus puasa lemes menjadikan kita itu nggak semangat, apalagi malas-malesan, apalagi hanya cukup bermain gadget ya. Justru sekarang ini siapa lagi kalau bukan kita yang membawa perubahan itu. Nah, buat teman-teman, mungkin tadi pesan juga dari Mas dosen, kita kembali lagi ke masjid-masjid, mengisi masjid lagi dengan kegiatan yang positif, mungkin dengan tadarusan, mengaji bersama, menunggu buka puasa, gitu ya Mas dosen ya. Nah, gitu ya teman-teman ya, pesan dari kita, dari Mas dosen dan juga aku untuk berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Oke, teman-teman. Oke Mas, sebelumnya aku izin yuk ajak teman-teman buat kuliah di Undaris yuk Mas. Oh boleh. Nah, mungkin ada tagline atau ada pantun untuk mengajak teman-teman biar berminat ke Undaris mungkin? Ya mungkin sedikit kata bijak bahwasanya teman-teman ketika belajar atau menuntut ilmu itu jangan khawatir khawatir terkait rezekinya, karena orang yang menuntut ilmu pasti ada rezekinya tersendiri ya. Itu yang menjadi pegangan. Yang penting adalah niat kita belajar. Masalah finansial atau rintangan itu menjadi hal yang biasa. Mungkin itu seperti itu Mbak. Oke teman-teman. Nah ini ada pesan lagi buat pemirsa atau teman-teman yang menonton podcast kali ini. Buat teman-teman yang punya saudara atau punya teman, punya keluarga yang mau berkuliah berkualitas tapi dan juga biaya terjangkau, langsung aja jangan lupa mendaftar di Undaris. Caranya gampang, kalian cukup klik aja di Google masing-masing, ketik aja langsung pmb.undaris.ac.id, kalian langsung bisa mendaftar untuk menjadi bagian dari Undaris. Jangan lupa ya teman-teman ya. Mas dosen, terima kasih untuk waktunya yang cukup singkat ini. Oke, next bisa diundang lagi ya untuk kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah yang nggak usah yang berat-berat. Ya seperti kita harapkan Undaris semakin romantis. Oke Mas dosen, terima kasih untuk waktunya. Oke teman-teman, kita berdua pamit dari podcast ini. Bila saya ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.